Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda menyaksikan live update siang Tribun News edisi Kamis 2 Januari 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Putri Darini, kita jelang live update siang selengkapnya. Peningkatan debit Sungai Tabalong akibat tingginya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Banjarmasin Post, Doni Usman. Baik Doni, silakan untuk laporannya. Baik, Arin dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa memang akibat intensitas hujan yang meningkat beberapa pekan terakhir, itu menyebabkan debit aliran Sungai Tabalong juga mengalami peningkatan. Nah, dengan adanya peningkatan aliran Sungai Tabalong ini, maka membuat beberapa wilayah yang selama ini menjadi langganan terendam akibat luapan Sungai Tabalong mulai terdampak. Salah satu di antaranya itu berada di Kecamatan Banua Lawas. Kecamatan Banua Lawas sendiri merupakan salah satu wilayah di selatan Kabupaten Tabalong yang secara geografis itu merupakan dataran rendah dan memang mayoritas berupa lahan rawa. Nah, di Kecamatan Banua Lawas ini terpantau kemarin itu ada beberapa ruas jalan desa yang mulai terdampak dengan merendam sebagian badan jalan, terutama itu berada di Desa Sungai Hanyar di RT 1 dan 2. Di Sungai Hanyar ini sendiri tingkat keparahannya beragam dan yang paling parah itu terjadi di RT 1 yang berbatasan dengan Desa Banua Lawas, di mana tingkat kedalaman air itu sampai selutut anak kecil dan pengendara yang melintas juga harus berhati-hati. Namun di situ sudah ada bersiaga para warga dan relawan lainnya yang turut membantu untuk kendaraan roda 2 khususnya agar melintas di daerah yang jalurnya lebih aman. Nah, selain itu juga terpantau banjir yang merendam ruas badan jalan ini berada di Desa Banua Lawas yang merupakan jalur penghubung antara Desa Banua Lawas dengan Desa Bangkiling Raya dan Desa Hapalah. Dan di lokasi ini banjirnya lumayan parah karena cukup deras menyeberang ke badan jalan dan di titik itu juga ada badan jalan yang mulai tergerus sehingga masyarakat yang akan melintas juga harus waspada dengan adanya dampak dari musibah ini. Pihak kecamatan bersama dengan Koramil dan juga relawan itu bersiaga kemarin juga langsung melakukan pinjaman serta mengarahkan beberapa tanda agar masyarakat atau pengendara yang melintas bisa mengetahui adanya kerawanan di ruas jalan yang dilewati. Namun berdasarkan pantauan juga beberapa ruas jalan di desa di bawah yang ada secara umum aktivitas masyarakat masih tetap tidak berlangsung lebat. Saya itu terpantau juga bahwa akibat luapan Sungai Tabalong ini selain merendam pemukiman khususnya pedagang warga juga ada merendam pertanian yang ada di kecamatan Banua ini. Baik, terima kasih rekan Doni atas laporannya dan silakan melanjutkan tugas kembali. Beralih ke informasi berikutnya Tribuners, jembatan Bui Lalu di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, putus akibat longsor yang dipicu oleh banjir pada Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Jembatan tersebut sebagai penghubung sebagian desa di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Kapolsek Raihat itu Laki Febrianto SH menyampaikan curah hujan tinggi di wilayah tersebut menyebabkan jalan masuk menuju jembatan longsor hingga kedalaman 8 meter dan panjang sekitar 3 meter. Sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta warga tidak bisa dilalui. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Pos Kupang Agus Tanggur. Baik Agus, silakan untuk laporannya.
Eh, Baik, selamat siang Tribuners di manapun berada. Dapat saya laporkan bahwa memang betul jembatan Bilalu di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Kabupaten Belu, eh, perbatasan Indonesia dan Timor Leste, putus akibat longsor yang dipicu oleh banjir pada Selasa 31 Desember 2024 sekitar pukul 16.50 WITA. Jembatan tersebut memang sebagai penghubung sebagian desa di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Raihat di Kabupaten Belu. Kapolsek Raihat, Ibtu Luki Febrianto, menyampaikan bahwa memang curah hujan tinggi di wilayah Raihat dan Lamaknen menyebabkan jalan menuju jembatan longsor hingga kedalaman 8 meter dan panjang sekitar 3 meter, sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta masyarakat pun tidak bisa melalui jembatan tersebut. Dalam bencana tersebut juga tidak ada korban jiwa maupun kerugian harta benda akibat bencana ini, karena memang lokasi jembatan ini jauh dari pemukiman warga sehingga tidak berdampak langsung terhadap masyarakat sendiri. Ia berharap agar masyarakat tidak melintasi atau mendaki jembatan tersebut sampai dilakukan perbaikan, dan mereka sendiri sudah melakukan pemasangan polis lain di tempat tersebut. Dinas PUPR Kabupaten Belu juga telah melakukan survei langsung di jembatan yang putus tersebut, di mana Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu Simpresius Lalung menyebut bahwa kerusakan jembatan memang cukup parah dan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pihaknya juga sudah melaporkan ke Bupati Belu sambil melakukan kajian teknis, karena mengingat jembatan tersebut mengalami kerusakan yang sangat serius sehingga untuk penanganan darurat belum bisa dilakukan. Itu hanya bisa dilakukan penanganan secara menyeluruh. Apalagi jembatan ini sebelumnya pada 3 tahun yang lalu juga sudah mengalami kerusakan. Namun kerusakan kali ini jauh lebih besar dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Ia juga meminta kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Lamaknen maupun Raihat agar tidak melintasi jembatan tersebut karena sangat berisiko. Karena itu ia juga berharap agar masyarakat hanya bisa melintasi jalur alternatif lain. Demikian dari Kabupaten Belu, saya Agus Tanggur melaporkan. Baik, terima kasih rekan Agus atas laporannya dan silakan melanjutkan tugas kembali. Beralih ke informasi berikutnya Tribuners, sebanyak 11 dusun di Kecamatan Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, tergenang banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut membuat air sungai meluap. Akibatnya ribuan kepala keluarga terdampak banjir. Saat ini kondisi air berangsur-angsur surut dan ia memastikan tidak ada fasilitas umum yang rusak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Baik Robi, silakan untuk laporannya. Ya, Arin dan juga Tribuners, pada Rabu kemarin, tepatnya tanggal 1 Januari 2025, sebanyak 11 dusun yang berada di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, terdampak banjir bandang yang disebabkan oleh meluapnya dua aliran sungai yang mengapit desa tersebut. Kepala Desa Sekotong Tengah, Burham, menjelaskan bahwa banjir tersebut disebabkan akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur daerah tersebut sejak pagi hingga siang hari, hingga pada sore harinya dua sungai yang mengapit desa tersebut meluap yang menyebabkan 11 dusun dan ribuan kepala keluarga yang tinggal di sana terdampak banjir bandang. Burhan memastikan bahwa akibat hujan tersebut di Desa Sekotong Tengah tidak ada fasilitas umum yang rusak akibat diterjang oleh banjir. Namun dia menjelaskan bahwa saat ini kondisi warga yang ada di Desa Sekotong Tengah membutuhkan bantuan berupa sembako, kemudian peralatan
yang lainnya untuk bertahan hidup untuk hari ini. Dia mengatakan sejak kemarin, sejak sore kemarin, air yang berada yang ada di jalan, kemudian yang masuk ke rumah-rumah warga berangsur surut. Tidak hanya itu, Tribunas, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah, beberapa wilayah di Kabupaten, maksud kami BPBD Kabupaten Lombok Barat, beberapa wilayah yang berada di desa yang ada di kabupaten tersebut mengalami banjir akibat hujan deras dengan intensitas tinggi. Di antaranya di dusun Luang Balok, Kecamatan Sekotong terjadi banjir, kemudian di Desa Bunmas terjadi tanah longsor yang menyebabkan jalan provinsi yang ada di Desa Bunmas terputus. Saat ini informasi yang kami terima, pihak dari Dinas PUPR Provinsi NTB beserta BPBD dari Kabupaten Lombok Barat melakukan peninjauan untuk membuatkan akses sementara agar masyarakat di Desa Bunmas bisa bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya gangguan akibat jalan yang amblas di Desa Bunmas tersebut, jalan provinsi yang amblas di Desa Bunmas tersebut. Demikian Arin dan juga Tribunas laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Robi atas laporannya dan silakan melanjutkan tugas kembali. Beralih ke informasi berikutnya Tribuners, seorang siswa sekolah dasar 1 Anggrek tenggelam di Pantai Minanga, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Bocah bernama Hasan Alimu terseret ombak saat mandi bersama teman-temannya pada Rabu 1 Januari 2025. Menurut Yoman Entu, saksi mata, Hasan mula-mula berenang di tepi pantai, namun tiba-tiba tubuhnya disapu gelombang yang menyeretnya ke tengah laut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Gorontalo, Arianto Panambang. Baik Arianto, silakan untuk laporannya. Baik, terima kasih Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Anggrek ya, di Pantai Minanga, Kabupaten Gorontalo Utara, bahwa ada seorang siswa sekolah dasar Negeri 1 Anggrek tenggelam di Pantai Minanga. Bocah bernama Hasan Alimu itu terseret ombak saat mandi bersama teman-temannya pada Rabu 1 Januari 2025 atau awal tahun 2025. Menurut Yoman Entu, saksi mata pada saat itu, Hasan mula-mula berenang di tepi pantai, namun tiba-tiba tubuhnya disapu oleh gelombang yang menyeretnya ke tengah laut. Teman-teman Hasan melihat tangan korban di atas permukaan laut. Mereka sontak berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar. Halim sempat berusaha berenang ke tepian, tetapi gelombang membuatnya nyaris tenggelam seutuhnya. Ia pun letih dan berenang mulai tak sadarkan diri. Kata Yoman, orang-orang mendengar ada orang tenggelam langsung menolong secara bersamaan, tapi ombak yang deras membuat orang kesulitan untuk menolong bocah SDN 1 Anggrek tersebut. Kemudian dengan susah payah sejumlah warga akhirnya berhasil menolong Hasan. Tubuh bocah tersebut sudah membiru, warga pun langsung memberikan pertolongan pertama. Mereka mengangkat tubuh Hasan dengan posisi kepala ke bawah dan memegangnya di bagian kaki dan kakinya di bagian atas. Tak lama berserang, air laut keluar secara perlahan dari mulut Hasan. Mulut Hasan sempat mengeluarkan busa air laut, namun ia masih bernapas. Dan alhamdulillah bocah tersebut masih selamat dan dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dan saat ini kondisinya sudah mulai membaik dan kondisi anak tersebut juga orang tuanya sangat bersyukur atas selamatnya anak bocah di SDN 1 Anggrek tersebut. Demikian Arin yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Arianto atas laporannya dan silakan melanjutkan tugas kembali. Beralih ke informasi berikutnya, Kepala Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Konawe, Midola Surua, mengatakan ganti rugi lahan bantuan sosial atau Damsos Bendungan Ameroro akan segera dilaksanakan. Hal tersebut dikatakan dalam wawancara dengan awak media pada Rabu 1 Januari 2025 di Balai Desa Tamesandi.
Ia mengatakan penanganan ganti rugi Damsos tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara dan sesuai Perpres nomor 62 tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial untuk kepentingan umum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun News Ultra, yaitu Anissa Nurdiasa. Baik Anissa, silakan untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan Arin. Izin melaporkan Kepala Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Mido Lasurwa mengatakan ganti rugi lahan dampak sosial atau Damsos Bendungan Ameroro akan segera dilaksanakan. Hal tersebut diungkapkan Mido dalam wawancara dengan awak media pada Rabu 1 Januari 2025 di Balai Desa Tamesandi. Dalam keterangannya, Mido menjelaskan bahwa pihaknya telah mengumumkan daftar nama-nama penerima Damsos, yakni ada 322 bidang di tahap pertama dan sebanyak 70 bidang sanggahan di tahap kedua. Ia pun menerangkan bahwa penanganan dampak sosial tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara dan juga sesuai dengan Perpres nomor 62 tahun 2018 terkait penanganan dampak sosial untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, Kepala Desa Tamesandi, Mido, menjelaskan bahwa lahan Damsos tersebut merupakan lahan milik negara, yakni lahan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH yang sifatnya merupakan pemberian kompensasi terhadap penerima Damsos yang tentunya akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Dikatakan juga bahwa dalam pengumuman daftar nama-nama penerima Damsos, Mido juga menyertakan surat pernyataan bagi penerima Damsos apabila dinyatakan setuju maupun tidak setuju. Para penerima Damsos diharuskan membuat surat pernyataan tertulis dan diserahkan. Bagi yang setuju akan langsung dikawal proses tersebut hingga pembayaran, sementara bagi penerima Damsos yang mengklaim atau tidak menyetujui hal tersebut bisa juga melakukan surat pernyataan tertulis dan dana tersebut akan disimpan di pengadilan. Terakhir, Mido juga menerangkan bahwa ganti rugi lahan Damsos tersebut dilaksanakan usai pembayaran ganti rugi areal penggunaan lain atau APL Bendungan Ameroro telah dibayarkan. Yakni pembayaran APL tersebut berlangsung pada tanggal 27 Desember 2024 di Hotel Claro Kendari. Adapun untuk penerima atau adapun untuk pemilik lahan APL yang telah diberikan ganti rugi lahan tersebut ada 35 bidang, yakni dengan kepemilikan sebanyak 29 orang pemilik lahan dengan pemilik lahan yang sah. Menegaskan hal tersebut, salah satu pemilik lahan APL yakni Nasruddin menerangkan bahwa pihaknya dari 29 pemilik lahan dari 35 bidang APL Bendungan Ameroro, mereka telah menerima dan tuntas dibayarkan ganti rugi APL Bendungan Ameroro tersebut dan menjelaskan juga tidak ada tumpang tindih dan semuanya sudah clear. Sehingga selanjutnya kata Kepala Desa Tamesandi, pihaknya dan pihak terkait baik itu BWS dan pemerintah selanjutnya akan memproses dan melaksanakan pemberian ganti rugi lahan dampak sosial atau Damsos Bendungan Ameroro. Baik, sekian rekan Arin yang bisa kami sampaikan dari Konawe. Anissa Nurdiasa, Tribun News Ultra melaporkan. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Anissa atas laporannya dan silakan melanjutkan tugas kembali. Tribuners, tim kami juga melakukan wawancara dengan pemilik lahan APL, Nasruddin. Berikut kami tampilkan wawancaranya. Bahwa dari awal itu sampai sekarang itu betul-betul aman, tidak ada permasalahan. Cuma orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin istilahnya mencari kekacauan di atas, tetapi tidak bisa menampilkan siapa orangnya itu yang bisa mengekspos itu foto-foto kami. Berarti tidak ada mungkin warga yang merasa punya hak yang sama dengan Anda? Tidak ada masalah? Tidak ada sama sekali. Sudah 4 tahun di proses ini kami, kepala desa, PBB kami bayar,
Peningkatan debit Sungai Tabalong akibat tingginya intensitas hujan berdampak terendamnya sejumlah ruas jalan desa di Kecamatan Banualawas. Dari pantauan banjarmasinpost.co.id Rabu 1 Januari 2025 sore, ruas jalan desa di Kecamatan Banualawas yang terendam ada beberapa titik dengan tingkat keparahan berbeda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Banjarmasin Post, Doni Usman. Baik, Doni, silakan untuk laporannya. Baik, Arin dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa memang akibat intensitas hujan yang meningkat beberapa pekan terakhir, itu menyebabkan debit aliran Sungai Tabalong juga mengalami peningkatan. Nah, dengan adanya peningkatan aliran Sungai Tabalong ini, maka membuat beberapa wilayah yang selama ini menjadi langganan terendam akibat luapan Sungai Tabalong mulai terdampak. Salah satu di antaranya itu berada di Kecamatan Banualawas. Kecamatan Banualawas sendiri merupakan salah satu wilayah di selatan Kabupaten Tabalong yang secara geografis itu merupakan dataran rendah dan memang mayoritas berupa lahan rawa. Nah, di Kecamatan Banualawas ini terpantau kemarin itu ada beberapa ruas jalan desa yang mulai terdampak dengan merendam sebagian badan jalan, terutama itu berada di Desa Sungai Hanyar di RT 1 dan 2. Di Sungai Hanyar ini sendiri tingkat keparahannya beragam, dan yang paling parah itu terjadi di RT 1 yang berbatasan dengan Desa Banualawas, di mana tingkat kedalaman air itu sampai selutut anak kecil. Dan pengendara yang melintas juga harus berhati-hati. Namun di situ sudah ada bersiaga para warga dan relawan lainnya yang turut membantu untuk kendaraan roda 2 khususnya agar melintas di daerah yang lebih aman. Nah, selain itu juga terpantau banjir yang merendam ruas badan jalan ini berada di Desa Banualawas yang merupakan jalur penghubung antara Desa Banualawas dengan Desa Bangkiling, Desa Bangkiling Raya, dan Desa Hapalah. Dan di lokasi ini banjirnya lumayan parah karena cukup deras menyeberang ke jalan, dan itu juga ada badan jalan yang mulai tergerus sehingga masyarakat yang akan melintas juga harus waspada. Dengan adanya dampak dari musibah ini, pihak kecamatan bersama dengan Koramil dan juga relawan itu bersiaga, kemarin juga langsung meninjau serta mengarahkan agar masyarakat atau pengendara yang melintas bisa mengetahui adanya kerawanan di ruas jalan yang dilewati. Namun berdasarkan pantauan juga beberapa ruas jalan di desa di Banualawas yang ada, secara umum aktivitas masyarakat masih tetap tidak berlangsung lebat. Selain itu terpantau juga bahwa akibat luapan Sungai Tabalong ini selain merendam permukiman khususnya potongan rumah warga, juga ada merendam lahan pertanian yang ada di Kecamatan Banualawas ini. Baik, terima kasih rekan Doni atas laporannya dan silakan melanjutkan tugas kembali. Beralih ke informasi berikutnya Tribuners, jembatan Bui Lalu di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, putus akibat longsor yang dipicu oleh banjir pada Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Jembatan tersebut sebagai penghubung sebagian desa di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Kapolsek Raihat itu Laki Febrianto SH menyampaikan curah hujan tinggi di wilayah tersebut menyebabkan jalan masuk menuju jembatan longsor hingga kedalaman 8 meter dan panjang sekitar 3 meter. Sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta warga tidak bisa dilalui. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Pos Kupang, Agus Tanggur. Baik Agus, silakan untuk laporannya. Baik, selamat siang Tribuners di manapun berada. Dapat saya laporkan bahwa memang betul jembatan Bui Lalu di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Kabupaten Belu, perbatasan Indonesia dan Timor Leste, putus akibat longsor yang dipicu oleh banjir pada Selasa.
Beralih ke informasi berikutnya Tribuners, ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Manakara memblokade jalan di depan kantor Polresta Mamuju, Jalan KS Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 1 Januari 2025. Ratusan mahasiswa itu melakukan aksi unjuk rasa di tengah jalan dan juga membakar ban bekas. Pantauan tribunsulbar.com terlihat massa HMI dan mahasiswa lainnya juga menutup jalan hingga bergantian berorasi di depan kantor Polres. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Sulbar, Abdul Rahman. Baik Abdul, silakan untuk laporannya. Ya, baik Arin di studio dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi peristiwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam dan juga mahasiswa lainnya ini di depan Polresta Mamuju pada Rabu malam, di mana aksi itu dilakukan lantaran salah satu kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Manakara itu mengalami pengeroyokan oleh sejumlah oknum polisi di sebuah asrama putri mahasiswa Mamuju Tengah di dalam kota Mamuju, yakni di Kelurahan Binanga, di mana awalnya aksi pengeroyokan ini terjadi setelah salah satu oknum polisi ini berkunjung ke asrama putri dan kemudian ditegur oleh salah satu mahasiswa untuk mempertanyakan kenapa dia berada di asrama tersebut. Namun saat ditegur ataupun dinasihati, terjadilah cekcok ataupun perselisihan antara mahasiswa dan oknum polisi tersebut, sehingga oknum polisi ini pulang dan memanggil rekan-rekannya yang berada di Polda Sulbar untuk dan langsung datang ke asrama dan kemudian melakukan penyerangan terhadap mahasiswa, sehingga saat dilakukan penyerangan ataupun diduga pengeroyokan ini oknum atau maksud kami mahasiswa yang mendapat pengeroyokan ini mengalami lebam-lebam pada bagian wajah dan juga tulang daripada hidung korban ini mengalami patah tulang. Nah, atas insiden tersebut membuat kemarahan dari mahasiswa sehingga kemudian langsung melakukan unjuk rasa di depan Polresta Mamuju, kantor Polresta Mamuju, Jalan KS Tubun dari pukul 10 hingga tengah malam hingga pukul 1 dini hari. Dan atas peristiwa tersebut Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar langsung ke Polresta Mamuju memberikan tanggapan terhadap aksi demonstrasi yang terjadi di depan Polresta. Dan saat ini dari oknum polisi yang diduga melakukan pengeroyokan tersebut sudah dilakukan proses hukum yang berjalan, dan juga secara tegas Kapolda Sulbar telah mengambil tindakan tegas ketika anggotanya melakukan kesalahan dan dia tidak akan mentolerir peristiwa yang terjadi pada Rabu malam itu. Demikian Aring, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Abdul atas laporannya dan silakan melanjutkan tugas kembali. Beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Seorang pengungsi Gunung Lewotobi laki-laki Yosep Wolopuka, warga desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, ditemukan tewas di sekitar pantai pada Rabu 1 Januari 2025. Yosep yang biasa disapa Yos Karpuka itu adalah pengungsi dengan riwayat epilepsi dan sering kejang-kejang. Jasad pria 23 tahun itu ditemukan warga di pantai Belotebang, Desa Adabang, Kecamatan Titehena. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Flores, Paul Kabelen. Baik Paul, silakan untuk laporannya. Baik, selamat siang rekan Arin dan teman-teman
Tribuners, seorang pengungsi Gunung Leutobi laki-laki bernama Yosep Wolopuk atau yang biasa disapa Yoskar, ditemukan meninggal dunia di pesisir pantai di desa Adabang, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur pada Rabu 1 Januari 2025 kemarin. Dan korban ini sebelumnya dilaporkan hilang pada tanggal 24 Desember 2023 sore. Dan setelah hilang 8 hari dan dilakukan upaya pencarian tak membuahkan hasil, dan kemarin warga di Dusun Belotebang menemukan sesosok mayat di pinggir pantai yang kemudian dievakuasi ke Puskesmas Lawalaga. Setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik, terungkap bahwa jasad tersebut adalah Yosep Wolopuka atau Yoskar Puka yang sebelumnya dilaporkan hilang, dan ciri-cirinya itu juga sudah dikenali oleh pihak keluarga. Dan korban selama ini memang menderita sakit epilepsi dan sering kejang-kejang, mengingat kondisi kesehatan yang sering terjadi pada gangguan sistem saraf. Dan malam tadi keluarga sudah menjemputnya dari Puskesmas Lawalaga, kemudian langsung dibawa ke kampung halamannya di Desa Naukote dan dikuburkan sekitar pukul 3 dini hari tadi. Dan diketahui juga bahwa Desa Naukote ini menjadi salah satu wilayah terdampak erupsi Gunung Leutobi laki-laki yang berada dalam radius bahaya di bawah jangkauan 5 km dari Gunung Leutobi laki-laki. Dan sebelumnya Yoskar Puka bersama ayah, ibunya dan juga warga Naukote mengungsi ke tenda darurat di posko Desa Kobasoma, Kecamatan Titihena. Dan sebelumnya juga sebelum peristiwa bencana erupsi, Yoskar juga sering pergi tanpa pamit dan berhasil ditemukan, namun saat ini ketika ia pergi lagi sudah tidak ditemukan, dan ketika ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Dan sebagai informasi tambahan, masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Leutobi laki-laki sudah berakhir sejak 31 Desember 2024 kemarin, dan pemerintah daerah Flores Timur telah menetapkan masa transisi penanganan bencana, dan sementara ini ada 6.000 penyintas yang masih bertahan di posko-posko pengungsian. Ada 5 posko terpusat yang disiapkan oleh pemerintah daerah Flores Timur, dan ada juga pengungsi yang memilih mengungsi secara mandiri. Mereka itu adalah warga dari Desa Dulipali, Desa Kelatanlo, Desa Hokeng Jaya, Desa Naukote, dan Desa Nobo. Desa-desa ini berada di kurang dari 5 km dari pusat erupsi Gunung Leutobi laki-laki. Demikian rekan Arin informasi yang boleh saya laporkan dari Kabupaten Flores Timur. Saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Paul atas laporannya dan silakan melanjutkan tugas kembali. Beralih ke informasi berikutnya, bus Transmetro Dewata berhenti beroperasi per 1 Januari 2025. Bus warna merah yang selama ini lalu lalang di kawasan Sarbagita harus berhenti beroperasi karena terkait dengan anggaran dan minimnya pengguna. Berhentinya bus tersebut beroperasi membuat banyak pengguna yang kecewa. Mereka berharap agar bus ini dikembalikan lagi apabila merupakan salah satu transportasi umum di Bali, khususnya wilayah Sarbagita yang bisa digunakan untuk mengatasi kemacetan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Bali, Putu Supartika. Baik rekan Putu, silakan untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan Airin dan juga Tribuners dimanapun berada. Dapat saya laporkan dari Kota Denpasar sendiri bahwa bus Transmetro Dewata yang selama ini sudah beroperasi sejak tahun 2020 harus terhenti operasinya per 1 Januari 2025 kemarin, di mana tidak beroperasinya kembali bus ini dikarenakan untuk tahun 2025 ini seharusnya bus
Metro Dewata ini operasionalnya diambil alih oleh pemerintah Provinsi Bali, akan tetapi pemerintah Provinsi Bali masih keterbatasan anggaran sehingga belum bisa melakukan atau mengambil alih operasionalnya. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali baru bisa mengambil operasional dari bus Transmetro Dewata ini pada bulan Juli tahun 2025 mendatang, dan itu pun hanya satu koridor, sementara bus ini saat ini ada 6 koridor. Dan untuk koridor yang rencananya diambil oleh Pemprov Bali pada bulan Juli 2025 tersebut adalah koridor 2 dari Terminal Ubung menuju Bandara Ngurah Rai. Karena saat ini masih belum bisa untuk diambil alih Pemprov Bali, maka PJ Gubernur Bali Samadhi Mahendra Jaya pun sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan agar operasional bus ini masih ditangani oleh pusat melalui APBN. Sementara itu banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan dihentikannya operasional bus Metro Dewata ini, apalagi sampai saat ini perharinya bus ini atau mengangkut penumpang sebanyak 5.000, meskipun terbilang masih minim, akan tetapi keberadaannya saat ini sudah mulai dilirik oleh masyarakat, dan masyarakat banyak yang ketergantungan dengan bus ini. Dari wawancara Tribun Bali dengan beberapa penumpang, ada penumpang yang hampir setiap hari sejak tahun 2020 menggunakan jasa bus ini dari Denpasar menuju ke Tabanan pagi dan sore hari, karena kebetulan penumpang ini adalah lansia yang juga memiliki usaha di Tabanan. Sementara selain itu ada juga disabilitas yang bekerja sebagai tukang massas di Ubud, berangkat dari Denpasar menggunakan bus Transmetro Dewata ini, dan hari ini karena bus ini tidak beroperasi lagi, maka ia pun harus menggunakan ojek online yang biaya atau ongkosnya lebih mahal, yakni 65.000. Sementara jika menggunakan bus Transmetro Dewata ini untuk lansia, mahasiswa, siswa maupun disabilitas hanya dikenakan tarif 2.000, sementara untuk penumpang umum dikenai tarif 4.000, sehingga dengan tidak beroperasinya ini para warga yang ketergantungan dengan keberadaan bus ini cukup merasa terbebani dengan anggaran atau ongkos. Selain itu, keberadaan bus ini juga mampu menekan kemacetan, karena kita ketahui bahwa Bali sendiri belakangan, apalagi kemarin pas libur Natal dan Tahun Baru, mengalami kemacetan yang cukup parah, dan dengan keberadaan bus Transmetro Dewata ini mampu menekan kemacetan meskipun tidak terlalu maksimal. Untuk diketahui ada sebanyak 105 armada bus Transmetro yang saat ini tidak beroperasi atau henti operasi, dan saat ini diparkir begitu saja di Terminal Ubung Denpasar. Sementara itu ada 300-an staf maupun sopir yang harus terdampak karena operasionalnya berhenti. Meskipun demikian, pihak manajemen dari bus Transmetro Dewata ini mengatakan bahwa akan membayar gaji untuk bulan Januari 2025. Sementara untuk kelanjutannya, pihaknya mengaku masih akan menunggu koordinasi Pemprov Bali dengan pemerintah pusat, dan mereka pun berharap agar bus Transmetro Dewata ini kembali dioperasionalkan lagi. Sementara itu ada juga seorang penumpang setia dari bus Transmetro ini membuat petisi agar operasional bus Transmetro ini dilakukan melalui laman change.org, dan sampai saat ini pada 2 Januari 2025 siang sudah ditandatangani hampir oleh 12.000 warga atau masyarakat di Bali. Demikian laporan dari Denpasar, kembali studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Putu atas laporannya, dan silakan melanjutkan tugas kembali. Beralih ke informasi berikutnya Tribuners, Samarinda kini memiliki ikon baru berupa Tugu Pesut Mahakam yang menghiasi sudut kota. Tugu dengan desain kekinian ini berdiri di kawasan Simpang Mal Lembuswana Samarinda. Tugu berwarna merah tersebut memiliki tinggi 8 meter yang terbuat dari konstruksi baja berlapiskan kabel plastik daur ulang. Tugu tersebut diketahui mencerminkan bentuk siluet pesut Mahakam, hewan khas Sungai Mahakam yang terancam punah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Kaltim, Cynthia Alfatika Sari. Baik, rekan Cynthia, silakan untuk laporannya. Baik, terima kasih Aren. Saat ini Samarinda memiliki ikon baru, yaitu berupa Tugu Pesut Mahakam dengan bentuknya kekinian yang menghiasi sudut kota. Nah, letaknya ini berada di persimpangan Mall Lembuswana yang terkenal di kota Samarinda. Tugu dengan desain kekinian ini berdiri dengan warna merah dan sekitar 8 meter tingginya, yang terbuat dari konstruksi baja, kemudian berlapiskan kabel plastik daur ulang. Kemudian tugu tersebut juga diketahui mencerminkan bentuk siluet pesut Mahakam
yaitu hewan khas Sungai Mahakam yang kini terancam punah. Nah, menurut pejabat pembuat komitmen atau PPK dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, Uwe Mursalim menyebut bahwa proyek pembangunan Tugu ini merupakan proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Samarinda tahun 2024 dengan total anggaran kurang lebih 1,1 miliar. Selain Tugu, area di sekitar Tugu itu juga dilengkapi dengan lampu sorot, kemudian ada jalur pejalan kaki, kemudian juga ada area hijau yang kini sudah ditata dan dirancang untuk mempercantik Tugu itu sendiri, sehingga memberikan gambaran ruang publik yang nyaman bagi masyarakat untuk menyeberang. Kemudian UIN juga menambahkan bahwa tujuan utama pembangunan Tugu ini adalah mengangkat kembali identitas Pesut Mahakam yang kini populasinya memang semakin menurun. UIN menjelaskan juga bahwa sebelum konstruksi dimulai, setidaknya terdapat 3 desain yang diajukan oleh tim perencana kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun. Dan Tugu yang dibangun saat ini adalah desain yang dipilih oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. Namun hingga saat ini juga ditambahkan oleh Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Samarinda, yaitu Andriani Hanyani, menjelaskan bahwa bentuk tugu tersebut memang dirancang sebagai siluet Pesut Mahakam yang memang berdasarkan pernyataan dari arsitek ya bahwa memang menggambarkan siluet tentang keindahan dan gerak-gerik dari Pesut Mahakam itu sendiri. Namun hingga saat ini untuk peresmian Tugu Pesut Mahakam ini masih menunggu arahan dari Wali Kota Samarinda Andi Harun, sehingga pihak PUPR hanya menunggu arahan saja soal peresmian. Demikian laporan dari saya dari Samarinda, Ari. Baik, terima kasih rekan Cynthia atas laporannya dan silakan melanjutkan tugas kembali. Beralih ke informasi berikutnya Tribuners, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara menggelar acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah pada Kamis 2 Januari 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Best Western Koko Hotel, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Birbobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Palu, Zulfadi. Baik, rekan Zulfadi, silakan untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan Airin. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa dapat saya laporkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah menggelar acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah pada Kamis 2 Januari 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Best Western Koko Hotel, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Birbobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pantauan kami Tribuners, acara ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura, bersama sejumlah pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda lingkup Sulawesi Tengah. Diketahui Tribuners, Herman Syah Siregar sebelumnya menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham Sulteng selama 1 tahun 2 bulan. Ini diamanahkan sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografis atau MIG di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham. Dalam sambutannya, Herman Syah menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tugasnya selama memimpin Kanwil Kemenkumham Sulteng. Ia juga memohon maaf atas segala kesalahan selama bertugas dan semua keberhasilan yang dalam kerja sama semua pihak termasuk Gubernur Sulawesi Tengah, Forkopimda dan media yang selalu mendukung dirinya. Ia juga meminta agar dukungan serupa diberikan kepada Kakanwil Kemenkumham Sulteng yang baru yakni Rahmat Renaldi. Sementara itu Tribuners, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng yang baru yakni Rahmat Renaldi meminta dukungan kepada seluruh pihak untuk membantu menjalankan tugasnya selama memimpin di wilayah Sulawesi Tengah. Ia juga menyampaikan apresiasi atas penerimaan hangat dalam acara tersebut. Diketahui Tribuner, acara pisah sambut ini juga dirangkai dengan penyambutan 2 pejabat baru pimpinan tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Sulteng, yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Kepala Divisi Permasyarakatan. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan rekan Arin. Saya kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih rekan Zulfadu untuk laporannya dan silakan melanjutkan aktivitas kembali. Beralih ke informasi berikutnya, kunjungan wisatawan dalam momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ke destinasi wisata Kabupaten Trenggalek menurun dibandingkan tahun lalu. Kabid Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Tony Widianto, menyebutkan puncak kunjungan wisatawan pada libur Nataru tahun ini berada di hari Natal dan Tahun Baru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Mataraman, Sofyan Arif Chandra. Baik rekan Sofyan, silakan untuk laporannya. Ya, terima kasih rekan Arin. Selamat siang Tribuners. Benar sekali, kunjungan wisatawan dalam momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ke destinasi wisata Kabupaten Trenggalek, terutama di pesisir selatan Kecamatan Natal Kabupaten Trenggalek, nampak menurun jika dibandingkan pada perayaan Natal dan Tahun Baru tahun lalu. Dari pantauan kami di destinasi wisata, kepadatan wisatawan tidak seperti tahun lalu yang mana parkir sempat membeludak, tapi untuk tahun ini banyak kantong-kantong parkir yang kosong dan belum terisi oleh mobil-mobil para wisatawan. Nah, kami sempat wawancara dengan Kabid Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Tony Widianto. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan turunnya kunjungan wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Salah satunya adalah cuaca. Untuk tahun ini Kabupaten Trenggalek memang diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan bahkan cuaca ekstrim terjadi di Kabupaten Trenggalek, baik tanah longsor maupun banjir sempat terjadi di Kabupaten Trenggalek, dan hingga saat ini hujan juga masih mengguyur Kabupaten Trenggalek termasuk di pesisir selatan Kabupaten Trenggalek. Sedangkan faktor kedua adalah hari libur yang tidak terus-terusan seperti tahun kemarin. Untuk tahun kemarin itu libur Natal dan Tahun Baru terus-terusan sehingga tidak terselip hari kerja. Sedangkan tahun ini di antara libur Natal dan Tahun Baru ada 1-2 hari masuk kerja, sehingga untuk optimalisasi destinasi wisata ini menjadi kurang. Jika pada tahun lalu itu kunjungan wisatawan sampai 58.165 pengunjung, tapi pada tahun ini tidak sampai 10.000 pengunjung. Namun demikian, angka tersebut sebenarnya masih lebih tinggi dibandingkan libur akhir pekan pada hari-hari biasa, yang mana pada akhir pekan jika tidak ada momen libur Natal ataupun Tahun Baru dan libur hari nasional lainnya, angka kunjungan wisatawan di pesisir selatan ini sekitar 2.500 sampai 3.000 pengunjung. Untuk pengunjung wisata sendiri mayoritas berasal dari Karsit dan Kediri Raya, baik itu dari Nganjuk, Kediri, Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek sendiri, dan juga wilayah Madiun Raya, baik itu Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, dan sekitarnya. Begitu rekan Ari dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek. Kembali ke studio. Baik rekan Sofyan, terima kasih atas laporannya dan silakan melanjutkan tugas kembali. Bintang. Mbak Bintang, ini kenapa milih berwisata di Pantai Karangwongso ini? Karena pantainya bagus, pemandangannya juga indah, terus bersih juga. Tiketnya gimana? Murah atau Ya, lumayan murah. sering ke sini? Baru ini. Dari mana? Dari Nganjuk. Oh, Nganjuk. Ke sini dengan berapa orang? Perhatiannya, 2 orang saja. panggilan kepada. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Manakara memblokade jalan di depan kantor Polresta Mamuju, Jalan KS Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 1 Januari 2025. Ratusan mahasiswa itu melakukan aksi unjuk rasa di tengah jalan dan juga membakar ban bekas. Pantauan tribunsulbar.com terlihat massa HMI dan mahasiswa lainnya juga menutup jalan hingga bergantian berorasi di depan kantor Polres. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Sulbar, Abdul Rahman. Baik Abdul, silakan untuk laporannya. Ya, baik Arin di studio dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada.
Jadi peristiwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan massa dari himpunan mahasiswa Islam dan juga mahasiswa lainnya ini di depan Polresta Mamuju pada Rabu malam, di mana aksi itu dilakukan lantaran salah satu kader himpunan mahasiswa Islam atau HMI cabang Manakara itu mengalami pengeroyokan oleh sejumlah oknum polisi di sebuah asrama putri mahasiswa Mamuju Tengah di dalam kota Mamuju, yakni di Kelurahan Binanga, di mana awalnya aksi pengeroyokan ini terjadi setelah salah satu oknum polisi ini berkunjung ke asrama putri dan kemudian ditegur oleh salah satu mahasiswa untuk mempertanyakan kenapa dia berada di asrama tersebut. Namun saat ditegur ataupun dinasihati, terjadi ini pulang dan memanggil rekan-rekannya yang berada di Polda Sulbar untuk dan langsung datang ke asrama dan kemudian melakukan penyerangan terhadap mahasiswa, sehingga saat dilakukan penyerangan ataupun diduga pengeroyokan ini, oknum atau maksud kami mahasiswa yang mendapat pengeroyokan ini mengalami lebam-lebam pada bagian wajah dan juga tulang daripada hidung korban ini mengalami patah tulang. Nah, atas insiden tersebut membuat kemarahan dari mahasiswa sehingga kemudian langsung melakukan unjuk rasa di depan Polresta Mamuju, kantor Polresta Mamuju, Jalan KS Tubun dari pukul 10 hingga tengah malam hingga pukul 1 dini hari. Dan atas peristiwa. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Di balik setiap daging sapi segar yang terpampang di pasar tradisional, tersimpan kisah panjang perjuangan seorang pedagang. Haji Amir Maros, seorang pedagang daging sapi di Pasar Mardika Ambon, adalah salah satu contohnya. Merantau ke Ambon sejak tahun 1969, Haji Maros memulai perjalanan panjangnya dengan berbagai pekerjaan serabutan. Namun semangatnya untuk membiayai kehidupan keluarga yang terdiri dari 8 anak, mengarahkannya untuk menekuni dunia perdagangan daging sapi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, Jenderal Luis. Ya, Tribuners, di balik setiap daging sapi segar yang terpampang di pasar tradisional, tersimpan kisah panjang perjuangan seorang pedagang. Haji Amir Maros, seorang pedagang daging sapi di Pasar Mardika Ambon, adalah salah satu contohnya. Kemarin, permintaan daging sapi semakin meningkat. Melihat hal ini, Haji Maros pun membagikan tips sederhana untuk membantu konsumennya memilih daging sapi yang segar. Yang pertama, memperhatikan warna. Daging sapi yang segar memiliki warna merah cerah dan merata. Hindari daging yang berwarna kecoklatan atau kehitaman. Kemudian yang kedua ialah tekstur. Daging yang terasa kenyal saat ditekan dan akan kembali ke bentuk semula. Ketiga, aroma. Daging segar memiliki aroma khas yang segar. Jangan ragu untuk mencium aromanya. Kemudian yang berikut adalah lemak. Lemak yang baik berwarna putih bersih dan tersebar merata dalam daging. Dengan pengalamannya yang panjang dan pengetahuan yang mendalam, Haji Maros berharap tips-tips ini membantu masyarakat mendapatkan daging sapi yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Kisah hidup Haji Maros menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi generasi muda. Dengan semangat pantang menyerah dan kerja kerasnya dalam membangun usaha dari nol, patut diapresiasi. Kesuksesannya saat ini berkat perjuangan keras di masa lalu. Berbagai tantangan menempa membuatnya terbentuk hingga kini berada di usia senja. Kerja keras, tekun, ulet, dan paling terpenting ialah taat beribadah jadi moto hidupnya. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Baik, terima kasih Jenderal Luis atas laporannya dan silakan melanjutkan aktivitas kembali. Beralih ke informasi berikutnya, wisata Kampung Durian Desa Pakis, Kecamatan Panti Jember, Jawa Timur, diserbu pengunjung saat hari libur Tahun Baru 2025.
Keberadaan wisata ini di kawasan lereng Gunung Argopuro, Jember, bagaikan surga bagi para penikmat buah durian karena harganya lebih murah. Ribuan pengunjung berbondong-bondong memburu durian di kawasan wisata yang dikelola kelompok perhutanan sosial atau KPS Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember, pada Rabu 1 Januari 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, Imam Nawawi. Baik, rekan Imam, silakan untuk laporannya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, kemarin khususnya pada saat masa libur tahun baru 2025, pengunjung menyerbu Kampung Durian, lokasi wisata Kampung Durian yang berada di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan kedatangan mereka tentunya untuk memburu durian-durian yang berada di kawasan perkebunan sosial milik perhutani yang berada di kawasan Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Keberadaan wisata ini bagaikan surga bagi pecinta kuliner buah durian karena memang harganya selain murah juga memiliki rasa khas. Dan di sisi lain di lokasi tersebut juga udara yang ada juga cukup sejuk dengan suasana hutan sehingga menambah sensasi kenikmatan bagi setiap pengunjung yang menikmati buah durian. Di sisi lain juga terdapat tenda-tenda khusus yang memang disediakan oleh panitia untuk pengunjung yang ingin menikmati sensasi menikmati durian di bawah tenda sambil menikmati aliran irigasi dari kawasan Gunung Argopuro, Kabupaten Jember. Dan juga terdapat lokasi bermain khususnya tempat berenang di saluran irigasi tersebut dikhususkan bagi para keluarga maupun anak-anak. Dan pada tahun baru kemarin ada setidaknya 3.000 pengunjung yang berbondong-bondong mendatangi lokasi kawasan Kampung Durian yang berada di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Bahkan sampai lokasi parkirnya tidak muat hingga terjadi kemacetan cukup panjang di kawasan wisata tersebut. Dan jumlah ini menunjukkan ada peningkatan sebesar 80% kunjungan dari hari-hari biasanya. Karena memang warga sudah memburu durian itu sejak pagi. Bahkan pengelola wisata pun sampai kehabisan stok durian tersebut. Dan di sisi lain memang pada saat ini belum memasuki puncak masa panen durian sehingga tidak heran secara harga masih relatif agak sedikit mahal dari harga ketika pada masa puncak masa panen. Dan untuk satuan harga setiap durian di kawasan wisata ini mulai dari 15.000 hingga 40.000 tergantung ukuran dari setiap buah yang memang dibeli oleh pengunjung. Dan di lokasi tersebut setidaknya ada 100.000 pohon yang memang ditanami, namun sementara ini hanya 40.000 pohon yang baru berbuah dan baru bisa dilakukan panen. Dan kemungkinan puncak panen raya durian di kawasan wisata ini akan berlangsung pada Februari 2025. Dan rata-rata pengunjung yang datang di lokasi ini bukan hanya dari dalam Kabupaten Jember, tetapi juga dari luar Kabupaten Jember. Mereka datang ke kawasan wisata ini ingin mencicipi durian langsung yang berada di kebunnya sambil menikmati pemandangan suasana alam dengan sensasi kawasan Gunung Argopuro, Kabupaten Jember. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan, sementara saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Imam atas laporannya dan silakan melanjutkan aktivitas kembali. Yosep yang biasa disapa Yos Karpuka itu adalah pengungsi dengan riwayat epilepsi dan sering kejang-kejang. Jasad pria 23 tahun itu ditemukan warga di Pantai Belotebang, Desa Adabang, Kecamatan Titehena. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Flores, Paul Kabelen. Baik, Paul, silakan untuk laporannya.
Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Destinasi wisata andalan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, salah satunya adalah Dermaga Kereng Bangkirai. Wisata air merah kehitaman tersebut menjadi magnet bagi wisatawan, terlebih saat momen perayaan Tahun Baru 2025 ini. Terlihat ribuan pengunjung memadati wisata ini sejak pagi, lantaran ingin menikmati keindahan dan permainan yang disediakan oleh pengelola pada Rabu 1 Januari 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Kalteng, Herman Antoni Saputra. Baik rekan Herman, silakan untuk laporannya. Ya baik, mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat sore kepada Tribuners dimanapun Anda berada, dan saya juga secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru kepada semua yang merayakan. Ya, dan benar saya bahwa salah satu wisata unggulan yang ada di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Dermaga Kereng Bangkirai, terlihat sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan, yang mana diketahui bahwa wisatawan tersebut datang untuk merayakan hari libur Tahun Baru 1 Januari 2024. Dan terlihat di lapangan bahwa di wisata tersebut para pengunjung terlihat sangat memadati wisata tersebut sejak pagi hingga sore, yang mana lokasi wisata tersebut terlihat sangat dipenuhi oleh para pengunjung yang datang dari luar Kota Palangkaraya. Yang mana diketahui juga wisata Kereng Bangkirai ini terletak di Kelurahan Kereng, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana wisata ini berjarak sekitar 10 km dari pusat Kota Palangkaraya. Sementara itu, jalan yang dapat diakses menuju lokasi juga cukup mudah, yang mana dari pusat Kota Palangkaraya, para pengunjung cukup untuk melewati Jalan RT Amiliono lurus hingga ke Kelurahan Kereng. Dan kemudian para wisatawan akan melewati persimpangan lampu merah Jalan Mahemahar, kemudian lurus menuju Kelurahan Kereng, dan selanjutnya para wisatawan juga bila sampai di arah Jalan Kereng, para wisatawan cukup lurus sekitar 1 km dari muara, dan para wisatawan sudah sampai di lokasi wisata Dermaga Kereng Bangkirai tersebut. Dan diketahui juga para pengunjung juga bisa mengendarai kendaraan roda 2 maupun 4 untuk menuju ke sana, karena akses menuju lokasi tersebut sudah lumayan mulus. Perlu diketahui juga wisata Kereng Bangkirai terkenal akan air yang berwarna merah kehitam-hitaman, yang mana kawasan ini juga dilengkapi berbagai fasilitas yang disediakan, baik itu dari fasilitas seperti gazebo, warung makan, spot foto, toilet, hingga tempat parkir yang luas. Salah satu pengurus Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya bernama Rina mengatakan bahwa kemarin saat para wisatawan melakukan kunjungan di lokasi tersebut, tercatat ada 6.582 orang yang berkunjung ke wisata tersebut, yang mana dirinya memprediksi bahwa 2 hari ke depan akan ada 1.000 lebih pengunjung yang berkunjung atau menghabiskan waktu bersama keluarga ke lokasi tersebut. Dan menurut Rina, untuk pengunjung mayoritas dari luar wilayah Kota Palangkaraya, seperti dari Kabupaten Gunung Mas, Lamandau, Pulau Pisau, dan Kabupaten Kapuas. Sementara itu, wahana yang bisa dinikmati oleh pengunjung mulai dari perahu bebek, perahu jukung, speedboat, dan kapal untuk wisata. Dan dirinya juga berpesan bahwa kedepannya pihaknya akan menambah fasilitas atau wahana yang memang dirasakan perlu. Dan sementara untuk harga tiket masuknya, wisatawan dapat membayar sebesar Rp5.000 untuk 1 orang. Dan tingginya jumlah pengunjung, pihak pengelola wisata Kereng Bangkirai memperbanyak petugas dari Polsek Sebangau, Kramil, Satpol PP, Basarnas, dan Dishub Palangkaraya. Dan pihak pengelola juga memberikan imbauan kepada pengunjung secara tertulis maupun tidak di tempat wisata untuk mencegah segala sesuatu yang memang tidak diinginkan oleh semua orang. Dan telah dipesan
untuk para pengunjung yang datang agar tetap menjaga kebersihan di sekitar lokasi wisata agar moto Kota Cantik Palangkaraya tetap terlihat dengan baik. Baik, mungkin sekian yang dapat saya informasikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Herman atas laporannya dan silakan melanjutkan aktivitas kembali. Beralih ke informasi berikutnya, pergantian tahun baru 2024-2025, pemerintah Kabupaten Ponorogo meresmikan Mix Zone Creative Hub yang merupakan reward dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mix Zone Creative Hub diberikan oleh pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dengan pagu sebesar 1,4 miliar rupiah. Namun pada lelang pemenangnya adalah penyedia barang atau jasa dengan nilai pekerjaan 945 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim, Pramita Kusumaningrum. Baik rekan Pramita, silakan untuk laporannya. Baik rekan Arin, benar sekali bahwa Mix Zone Creative Hub selesai dibangun. Pemerintah Kabupaten Ponorogo meresmikannya pada pergantian tahun baru 2024-2025 lalu. Mix Zone Creative Hub merupakan reward dari pemerintah pusat dengan anggaran dari APBN sebesar 1,4 miliar. Namun saat lelang hanya 145 juta. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjelaskan bahwa Mix Zone Creative Hub Ponorogo dapat digunakan oleh insan kreatif dari berbagai komunitas, mulai dari kelompok musik seni, kemudian kelompok musik tari, dan lain sebagainya. Dia menjelaskan Mix Zone Creative Hub Ponorogo difokuskan untuk membina, mengasah, menumbuhkan, memancing pembelajaran kreatif seni dan budaya. Kang Giri, sapaan akrab Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, mengatakan bahwa di Mix Zone Hub Kreatif ini adalah ruang berkiprah saling asuh untuk menjadi bagus. Juga lokasi Mix Zone Hub Kreatif yaitu menjelang Ponorogo ditetapkan sebagai UNESCO Creative City Network atau UCCN atau Kota Kreatif Berjejaring UNESCO. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo Juda Slamet Sarwa Edi mengatakan bahwa panggung kreatif ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pusat mengeksplor tumbuh kembangnya ide-ide kreatif bagi warga Kabupaten Ponorogo. Juda mengaku bahwa Mix Zone Creative Hub ini merupakan sarana prasarana sebagai wujud Ponorogo menjadi kota kreatif berjejaring UNESCO. Ini adalah fasilitas yang bisa mewujudkan Ponorogo menjadi kota kreatif jejaring UNESCO. Juda kemudian menarik sejarah pada beberapa waktu lalu di mana Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 lalu berhasil lulus uji petik yang diselenggarakan oleh tim panelis dari Kementerian Kemenparekraf. Kemudian 2023 Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai Kota Kreatif Indonesia. Pada tahun itulah mereka juga mencoba masuk ke jejaring Kota Kreatif UNESCO. Namun saat 2023 lalu Ponorogo sempat gagal. Kemudian di 2024 mencoba lagi dan menjadi salah satu kota yang diajukan oleh Indonesia untuk masuk ke Kota Kreatif Dunia. Sudah optimis bahwa 2025 Ponorogo bakal menyabet gelar Kota Kreatif Berjejaring UNESCO seperti itu. Terus dia menjelaskan bahwa Mix Zone Creative Hub ini jika di Jakarta itu ada Senayan, kawasan yang terintegritas untuk kegiatan olahraga, seni, budaya, dan wisata. Di sini di Mix Zone Creative Hub adalah Senayan kecilnya Ponorogo, lantaran lokasi Mix Zone Creative Hub itu berdekatan dengan Stadion Bathara Katong hanya bersebelahan. Seperti itu rekan Arin, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan silakan melanjutkan aktivitas kembali. Beralih ke informasi berikutnya, libur tahun baru menjadi kesempatan keluarga berlibur di Taman Flora Bratang, Surabaya. Orang tua, lansia, dan anak-anak berbagai lokasi taman bermain dan kandang hewan yang disediakan pemerintah Kota Surabaya secara gratis memenuhi hal tersebut. Sayangnya, di berbagai lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya anak-anak dan berlalu lalang,
banyak dijumpai pengunjung pria merokok. Padahal di setiap arena bermain dan jalan taman terdapat aturan tentang larangan merokok. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Harian Surya, Sulfi Sofiana. Baik rekan Sulfi, silakan untuk laporannya. Ya, terima kasih rekan Arin. Saya laporkan dari Kota Surabaya. Taman Flora Beratang Surabaya menjadi fasilitas umum Kota Surabaya yang menjadi favorit masyarakat. Karena banyaknya fasilitas edukasi dan permainan untuk anak yang disediakan secara gratis. Tak hanya itu, berbagai rusa endemik Jawa Timur, unggas, dan juga ikan juga bisa diberi makan secara bebas oleh pengunjung. Sehingga pengunjung selama libur Nataru ini diperkirakan mencapai 1.000 orang tiap harinya dari kunjungan di hari biasa yang hanya berkisar 300 orang tiap harinya. Nah, salah satu yang mengganggu dalam fasilitas umum ini yaitu ditemukannya banyak pengunjung pria yang merokok. Bahkan di spot-spot yang memang dikhususkan untuk anak-anak bermain, dan di situ terlihat jelas berbagai tanda larangan merokok dan himbauan atas kondisi keadaan di daerah tersebut yang merupakan bagian dari kawasan tanpa rokok. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat atas kawasan tanpa rokok dan juga minimnya pengawasan dari pengelola taman akan keberadaan kawasan tanpa rokok. Nah, hal ini juga dikeluhkan ke berbagai macam tingkat usia pengunjung yang merasa terganggu dengan asap rokok tersebut. Menanggapi banyaknya perokok yang abai pada larangan merokok di kawasan tanpa rokok ini, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Prof. Dr. Santi Martini, MKes, mengungkapkan, KTR menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena telah ada Undang-Undang Kesehatan tahun 1992 hingga Undang-Undang Kesehatan tahun 1996 yang mengatur regulasi ini. Bahkan di Surabaya pada tahun 2008 sudah punya aturan KTR dan kembali dievaluasi pada tahun 2022. Saat ini 75% kabupaten dan kota sudah memiliki perda KTR dan regulasi lainnya. Tapi ternyata dikaitkan dengan jumlah perokok, hal ini belum berkurang secara signifikan. Hal ini tak lepas dari instrumen yang mendukung standar KTR yang disebut Empower, mulai dari monitor terhadap penggunaan tembakau, perlindungan terhadap asap rokok atau KTR, dan mengenang dukungan terhadap berhenti merokok dan penghapusan iklan promosi dan sponsor terkait rokok tembakau, serta kenaikan harga rokok yang masih berkurang. Nah, diharapkan dengan banyaknya promosi dan juga kampanye dari pengamat dan juga akademisi terkait kawasan tanpa rokok dan juga keluhan masyarakat yang terganggu akan kawasan tanpa rokok yang tercemar dengan banyaknya perokok, diharapkan nantinya kawasan tanpa rokok khususnya taman-taman yang memang didominasi anak-anak akan kembali ditegakkan pengawasannya oleh pengelola dan nantinya bisa menjadi kawasan yang memang benar-benar ditertibkan sebagai kawasan tanpa rokok. Demikian saya laporkan dari Kota Surabaya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Sulfi atas laporannya dan silakan melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, tim kami juga melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung Taman Flora asal Waru Sidoarjo bernama Bahelda. Berikut kami tampilkan. Yang pertama kan gratis, jadi adem. Kan anak-anak juga senang mainnya, kan terbuka ruangannya, jadi anak-anak suka, ada hewan-hewannya di tempat bermainnya. Terus ada harapan ke depan buat taman di Surabaya sendiri gimana, Mbak? Untuk ke depannya ya mungkin Toiletnya ditambah. Toiletnya ditambah. Karena ada ruang buat kayak gini, kalau hujan kan kita nggak bisa perginya kemana, ada ruangan atapnya untuk khusus kalau ada hujan, tempat istirahatnya gitu. Beralih ke informasi berikutnya Tribuners, pria berinisial ZR warga desa Karanganyar, Kecamatan Kuanyar, harus menghabiskan malam pergantian di balik jeruji tahanan Polres Bangkalan pada Senin 30 Desember 2024. Ia dilaporkan korban yang masih satu desa atas perkara pencurian mesin perahu baling-baling perahu yang dilakukan ZR pada sehari sebelumnya sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo. Baik rekan Ahmad, silakan untuk laporannya. Baik rekan Arin di studio dan Tribuners, selamat siang. Dapat kami laporkan Satreskrim Polres Bangkalan menangkap pria berinisial ZR, warga desa Karanganyar, Kecamatan Kuanyar atas perkara pencurian mesin perahu dan baling-baling perahu milik tetangganya. Penangkapan yang terjadi pada Senin 30 Desember 2024 itu mengharuskan pria berusia 42 tahun tersebut
melewati malam pergantian tahun dari balik jeruji Polres Bangkalan. Aksi pencurian mesin perahu Yamaha MZ175 BIP dan satu set baling-baling perahu ekor panjang batang terjadi pada Minggu 29 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Mesin perahu yang diletakkan korban di atas perahu disembunyikan pelaku di semak-semak sekitar 20 meter dari perahu milik korban. Sementara baling-baling perahu disembunyikan tersangka dengan cara dikubur di pesisir desa setempat. Sebelum dilaporkan Tribuners, korban bersama sejumlah anggota keluarganya berupaya mencari keberadaan baling-baling serta mesin perahu. Mengetahui korban yang tengah kebingungan, tersangka ZR maksud kami kemudian muncul dengan berpura-pura bisa menemukan barang-barang milik korban yang hilang dengan catatan korban membayar uang senilai Rp300.000. Namun bukannya mendapatkan uang, tersangka ZR malah berurusan dengan pihak kepolisian. Korban menolak untuk membayar uang tebusan yang diminta tersangka dan memilih untuk melaporkan ZR atas dugaan pemerasan. Tersangka ZR sempat berupaya kabur dari sergapan personil opsional Satreskrim Polres Bangkalan dan unit Reskrim Polsek Kuanyar. Namun usai dibekuk, tersangka mengaku telah melakukan pencurian mesin perahu berwarna biru beserta baling-baling perahu milik korban. Kepada polisi, tersangka akhirnya menunjukkan barang bukti baling-baling perahu yang dipendamnya dalam lumpur di pesisir tak jauh dari TKP pencurian. Selain menyita satu set mesin perahu dan satu set baling-baling perahu ekor panjang batang, polisi juga menyita barang bukti lain berupa pangkon mesin perahu dari tangan tersangka. Atas perkara itu, ZR terancam kurungan pidana selama 5 tahun penjara, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sementara itu, rekan Arin, saya kembalikan ke studio. Baik rekan Ahmad, terima kasih atas laporannya dan silakan melanjutkan tugas kembali. Tribuners, tim kami juga melakukan wawancara dengan pihak terkait. Berikut ini kami tampilkan. Kan yang ngadu saudaranya. Perintah saya dengan masih dari ini. Setelah lagi dia sama teman saya jual. Jadi keluarganya datang ke kamu. Iya. Dicarikan. Kita bantu. Pura-pura bantu. Pura-pura. Itu makanya pencurian sebuah perahu yang dilakukan oleh saudara Z ini di Kuanyar. Dari keterangan tersangka ini, tersangka sebenarnya jengkel sama korban. Setelah jengkel, perahunya diambil. Setelah diambil, pelaku ini minta tebusan kepada keluarga korban. Harga Rp300.000. Awalnya Rp300.000. Baik, beralih ke informasi berikutnya. Tribuners menikmati momen libur akhir pekan di kota Singkawang, Kalimantan Barat, sepertinya cocok berkunjung ke objek wisata pantai. Salah satu destinasi wisata pantai yang wajib dikunjungi ialah Pantai Seroja di Jalan Malindo, Kelurahan Sedau. Pantai ini menyuguhkan pesona pantai pasir berwarna coklat, ada rimbunan pepohonan di bibir pantai. Tak hanya itu, ada kolam pemancingan ikan di lokasi wisata itu, bahkan fasilitas yang disediakan berupa pendopo, WC, dan kamar mandi. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners menikmati momen libur akhir pekan di kota Singkawang, Kalimantan Barat, sepertinya cocok berkunjung ke objek wisata pantai. Salah satu destinasi wisata pantai wajib dikunjungi ialah Pantai Seroja di Jalan Malindo, Kelurahan Sedau. Pantai ini menyuguhkan pesona pantai pasir berwarna coklat, ada rimbun pepohonan di bibir pantai. Tak hanya itu, ada kolam pemancingan ikan di lokasi wisata itu, bahkan fasilitas yang disediakan berupa pendopo, WC, dan kamar mandi, dan tentunya ada area parkir kendaraan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Pontianak, Imam Maksum. Baik rekan Imam, silakan untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan Arin, Tribuners dimanapun Anda berada.
ada objek wisata baru yang berada di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, yakni objek wisata Pantai Seroja. Objek wisata ini menawarkan panorama keindahan pantai yang berwarna coklat dengan deburan ombak yang cukup menarik. Selain itu, pantai ini juga sedang hangat atau sedang naik dikunjungi oleh sejumlah wisatawan karena wisata pantai ini juga dikatakan terbaru ya yang berada di Kelurahan Sedau ini. Pemandangan yang dapat dilihat dari pantai ini adalah barisan perbukitan, kemudian ada rimbun pepohonan yang mengelilingi dan juga tumbuh di sepanjang bibir pantai. Tentu saja dapat kita lihat pesona pantai yang berwarna coklat, kemudian pasirnya juga berwarna coklat, dan juga ada sejumlah batu karang ya yang dapat kita temui di sepanjang pasir pantai. Bagi yang hobi mancing, nah di kawasan ini juga ada kolam pemancingan. Nah, bisa dijadikan tempat untuk berwisata pantai dan juga wisata memancing. Kemudian ada fasilitas gazebo atau pondok yang bisa jadi tempat untuk berteduh. Selain itu ada fasilitas seperti WC dan juga kamar mandi untuk memudahkan kebutuhan pengunjung. Selain itu ada area parkir yang luas di kawasan ini. Tidak perlu merogoh kocek yang dalam untuk masuk ke wisata ini karena wisata ini masih gratis, cukup membayar uang parkir kendaraan. Untuk sampai ke objek wisata ini cukup berkendara roda 2 dan juga roda 4 dari pusat Kota Singkawang menempuh perjalanan 15 menit perjalanan. Kita akan menuju ke Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. Sekian laporan langsung saya dari Kota Singkawang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Imam atas laporannya dan silakan kembali melanjutkan aktivitas. Beralih ke informasi berikutnya Tribuners, kedatangan Majen TNI Soehardi langsung disambut Kasdam 13 Merdeka Brigjen TNI Justinus Nono Yulianto dengan ditandai penyerahan buket bunga dari Wakil Ketua Persid KCK Daerah 13 Merdeka Nyonya Ati Justinus kepada istri Majen TNI Soehardi, Nyonya Evi Julianti Soehardi, di depan pintu gerbang markas Kodam 13 Merdeka. Setelah itu dilanjutkan dengan hormat berjajar dan laporan dari petugas jaga Kesatrian Makodam 13 Merdeka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Manado, Randy Umar. Baik rekan Randy, silakan untuk laporannya. Oke, baik, selamat sore Tribuners. Jadi saya tadi pagi selesai meliput kedatangan dari Majen TNI Soehardi. Nah, Majen TNI Soehardi ini adalah mantan anggota Kopassus yang kini dipercayakan menjadi Pangdam 13 Merdeka di Provinsi Sulawesi Utara. Dan Pangdam 13 Merdeka tadi sudah datang dan disambut oleh ribuan prajurit yang datang untuk mengawal atau juga menyambut kedatangan dari Pangdam ini. Nah, Pangdam Majen TNI Soehardi di sini juga menerima jajaran hormat juga ya. Saat tiba ada pengalungan bunga dan begitu sangat antusias seperti yang terlihat dalam video bagaimana semarak dari masing-masing anggota prajurit untuk menyambut panglima mereka. Dan setelah itu Pangdam menerima salah satu tradisi yaitu untuk mencium bendera, sebuah bendera Pataka di Kodam 13 Merdeka, juga melanjutkan aktivitasnya itu tentang kegiatan acara pisah sambut yang digelar juga di Kodam 13 Merdeka. Nah, Majen TNI Soehardi ini ke depan akan memimpin Kodam 13 Merdeka yang tersebar di Sulut, Gorontalo sampai ke daerah Sulawesi Tengah di daerah Poso dan Palu. Dan semua rangkaian berjalan dengan baik dan seperti Tribuners bisa lihat semua terlaksana dengan aman dan lancar. Dan Pangdam siap memimpin Sulawesi Utara. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Randy atas laporannya dan silakan melanjutkan aktivitas. Beralih ke informasi berikutnya, memasuki tahun baru, pesona Bukit Jokowi kembali memancarkan daya tariknya yang memikat hati. Terletak di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, Bukit Jokowi menjadi salah satu surga kecil di perbukitan Skyline Distrik Abe Pura, Kota Jayapura.
Kerda Korpua, salah satu pengelola Bukit Jokowi, mengungkapkan antusiasme pengunjung yang semakin meningkat. Selain menawarkan panorama yang menakjubkan, Bukit Jokowi juga menyajikan berbagai menu istimewa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Papua, Yulianus Magai. Baik, rekan Yulianus, silakan untuk laporannya. Halo Tribuners, saya Yulianus Magai, jurnalis Tribun Papua. Saat ini saya berada di salah satu destinasi wisata di kota Jayapura, di mana destinasi Bukit Jokowi ini berada di distrik Jayapura dan juga distrik Jayapura Selatan. Iya Tribuners, saya ke sini guna melihat apakah pengunjung di tahun baru tahun 2025 ini apakah meningkat atau tidak. Untuk soal ini saya akan wawancara langsung dengan salah satu pengelola dan seperti begini tanggapannya. Beralih ke informasi berikutnya, bus Transmetro Dewata berhenti beroperasi per 1 Januari 2025. Bus warna merah yang selama ini lalu lalang di kawasan Sarbagita harus berhenti beroperasi karena terkait dengan anggaran dan minimnya pengguna. Berhentinya bus tersebut beroperasi membuat banyak pengguna yang kecewa. Mereka berharap agar bus ini dikembalikan lagi apabila merupakan salah satu transportasi umum di Bali, khususnya wilayah Sarbagita yang bisa digunakan untuk mengatasi kemacetan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bali, Putu Supartika. Baik, rekan Putu, silakan untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan Airin dan juga Tribuners dimanapun berada. Dapat saya laporkan dari Kota Denpasar sendiri bahwa bus Transmetro Dewata yang selama ini sudah beroperasi sejak tahun 2020 harus terhenti operasinya per 1 Januari 2025 kemarin, di mana tidak beroperasinya kembali bus ini dikarenakan untuk tahun 2025 ini seharusnya bus Metro Dewata ini operasionalnya diambil alih oleh pemerintah Provinsi Bali, akan tetapi pemerintah Provinsi Bali masih keterbatasan anggaran sehingga belum bisa melakukan atau mengambil alih operasionalnya. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali baru bisa mengambil operasional dari bus Transmetro Dewata ini pada bulan Juli tahun 2025 mendatang, dan itu pun hanya satu koridor, sementara bus ini saat ini ada 6 koridor. Dan untuk koridor yang rencananya diambil oleh Pemprov Bali pada bulan Juli 2025 tersebut adalah koridor 2 dari Terminal Ubung menuju Bandara Ngurah Rai. Karena saat ini masih belum bisa untuk diambil alih Pemprov Bali, maka PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya pun sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan agar operasional bus ini masih ditangani oleh pusat melalui APBN. Sementara itu banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan dihentikannya operasional bus Metro Dewata ini, apalagi sampai saat ini perharinya bus ini atau mengangkut penumpang sebanyak 5.000 meskipun terbilang masih minim, akan tetapi keberadaannya saat ini sudah mulai dilirik oleh masyarakat, dan masyarakat banyak yang ketergantungan dengan bus ini. Dari wawancara Tribun Bali dengan beberapa penumpang, ada penumpang yang hampir setiap hari sejak tahun 2020 menggunakan jasa bus ini dari Denpasar menuju ke Tabanan. Beralih ke informasi berikutnya. Download Tribun X sekarang.